Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kali ini kita akan membahas sebuah diskusi antara pendeta dan ustadz. Dan siapakah yang berani jujur? Di sini atau di dalam lintas iman, poin yang perlu kita dapatkan adalah tentang pelajaran iman dan kejujuran. Sehingga kita betul-betul mencari kebenaran. Bukan untuk omong-omong saja. Dan mestinya kalau kita memahami apa yang kita yakini, pastilah kita dengan mudah menjelaskannya. Dan menarik atau perlu dipertimbangkan dari semua informasi terkait lintas agama. Sudah zamannya zaman internet. Dan semua dapat kita akses dengan mudah. Dan tidak ada hal-hal yang tertutup atau tidak dapat dipahami oleh orang awam sekarang. Sejatinya, kitab apapun yang dipeluk oleh masing-masing agama mestinya memudahkan kita dalam memahami moral yang diajarkan oleh Tuhan kita dan apa yang diharapkan oleh sesembahan kita, bukan untuk mempersulit kita di dalam memahaminya. Bukan juga ini menjadi tanggung jawab pemuka agama, karena sesungguhnya setiap kitab yang dipeluk agama masing-masing sudah fix dari pemuka-pemuka agama. Dan kita tinggal membaca, menganalisa. Dengan demikian, kita bertanggung jawab untuk memahami ajaran yang kita peluk. Dan seharusnya setiap umat beragama di dalam perbincangan lintas agama, titik beratnya adalah kepada setiap individu, bukan hanya tugas semua pemuka agama. Meskipun memiliki pandangan teologis yang berbeda di antara semua umat beragama, kita harus jujur di dalam setiap apa yang diajarkan di dalam keyakinan kita. Sehingga setiap orang yang menyaksikan mendapatkan poin dan nilai di tengah-tengah masyarakat yang semakin plural sekarang ini. Bukan menunjukkan dialog yang tidak memiliki data dan fakta. Dan bukan pula untuk mengintimidasi setiap orang yang menyiarkan kebenaran daripada agamanya. Jadi, mari kita saling jujur di dalam memeluk atau menyiarkan agama kita. Bukan lagi saling menjatuhkan atau mengintimidasi. Bukankah agama di Indonesia ini telah dijamin? Dan di zaman yang semakin maju ini atau di zaman internet ini tidak ada sesuatu yang tertutup lagi. Mari kita simak videonya. Let me do that. Rasa itu ada. Nggak usah dulu Allah pencipta kita. Loh, kamu dari tadi Coba. begini. Dari tadi kita jangan debat kusir. Kamu tadi bilang alamu zat. Sekarang buktikan pakai dalil alamu zat. Allah itu zat mahatmu. Allah itu mempunyai zat. Buktikan pakai dalil, bro. Mau pakai dalil. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya mana? Sesungguhnya Di surat Allah berapa Maha nanti saya bukakan? mencipta langit dan bumi. Mau buka Al-Quran. Ya udah, kalau nggak pakai dalil, maaf ya, kamu harus pakai dalil. Kalau kamu memang bilang zat, coba kamu tunjukkan. Coba cerita dulu sama saya. Kalau memang suara Pak Pendeta itu nyata gitu. Coba. Lah, suara Coba saya buktikan. nyata. Buktinya kamu bisa dengar suara saya. Coba mana bentuknya? Bentuknya mana? Bentuk Saya ini kamu guru dengar orang sekarang. Kristen nih. Saya gurunya orang Kristen. Kalau mau belajar Lah, sama kamu saya. gurunya orang Kristen, surat aja kamu mau sebutkan katanya alamu zat aja nggak bisa kamu sebutkan. Kok gurunya Surat orang apa coba Kristen? saya baca? Apa mau dibaca? Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa alamu itu zat. Allah itu zat yang maha ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Hah? Kau jangan jangan koplak di sini. Mana dalilnya? Pak Pendeta jangan mau bodoh-bodohi orang Islam di sini. Lo bukan membodoh-bodohi, memang Nah, kamu udah tadi bodoh dalam membahas hal ini karena kamu nggak bisa buktikan Tadi data. membahas ayat,
udah menistakan agama Islam. Loh, bukan ya. kata siapa saya Coba. menistakan. Mau Kata nunjukkan siapa? Sekarang Oke, itu sekarang kayak gini, kita pakai tidak data. semua Sekarang kita pakai analoginya data gini, sebentar. tidak semua yang kita rasakan itu terwujud. Contohnya Sebentar. signal. Kita pakaikan Nah. data, oke ya, teman-teman Data ya. apa yang mau Ya dipakai? orang Nah, ini kan silakan. betul nggak pakai data dia. Sekarang saya tanya sekarang sama kamu kan, kamu kepingin jadi pahlawan kesiangan. Sekarang kamu buktikan Ya, ini biar tulisan saya ajari ini kalau mau firman berburu siapa? Pak Pendeta. Terus Ini firman siapa? firman Allah. Berarti Allah berfirman, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Allahmu meminta dibimbing ke jalan yang lurus. Oke, dijawab, sebentar, dijawab oleh Yesus. Seperti ini jawaban Yesus. Nih. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Kamu udah tinggalin jalan kebenaran dan hidup itu. Sayang sekali kamu. Iya, sekarang Itu, jalan. Nah, Pak Pendeta paham nggak jalan? Pak Pendeta paham nggak jalan? Paham saya jalan. Makanya Allahmu berkata, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Allahmu loh ini. Allahmu minta bimbingan ke jalan yang lurus. Nah, itu Nih, dia. Allahmu minta bimbingan baca ke jalan yang lanjutan lurus. ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak mengerti Nah Al-Quran, iya, nggak usah Allahmu bahas berkata Al-Quran. bimbing kami ke jalan yang lurus. Iya, Allah itu firman Iya, Allah minta bimbinglah Yang kami ke bimbingan jalan yang lurus. Itu doa botol, doa orang Lah sekarang ini Islam. perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Itu firman Allah untuk menunjukkan kepada hambanya bahwa begini loh cara berdoa. Enggak, saya tanya kamu ini perkataan siapa ini? Itu perkataan firman Allah. Oke, berarti Allah berdoa minta bimbingan ke jalan yang lurus. Bukan Makanya Allah, Yesus Allah. berkata, akulah jalan yang lurus, kebenaran dan hidup. Yesus. Oh, enggak terima, Pak. Yesus Saya enggak itu, terima kalau di itu Alkitab. kan Oke. jalan. Saya Artinya tunjukkan di itu, Al-Quran. Saya tunjukkan di Al-Quran. Oke. Enggak terima saya, Pak, kalau di Alkitab. Oke, kau baca di layar, kau baca. Sesungguhnya dia Isa itu Apanya, benar-benar apa? Jalan yang Enggak. Original teksnya Jalan mana? yang- Enggak usah perlintirkan terjemahan. Oke, Apa sekarang itu? kau baca. Mustaqim, jalan yang Aku lurus. baca biar Pak Pendeta dapat hidayah. Mana saya bacakan? Scroll ke Oke, bawah. baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biar keluar dulu. Saya tanya bentar ya. Iya, baca-baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmus sa'ati fala tamtarunna biha. Wattabi'un hadza siratum mustaqim. Wa innahu dan sesungguhnya la ilmu. Enggak, ini dengarkan dulu, saya terjemahkan dulu per ayat. Ini bukan Alkitab. Lah iyo, ini apa? Ini bukan Bible ya. Ini bukan Iya, Bible yang bisa. ini saya juga tunjukin Tunggu kamu dulu. bukan Bible, saya tunjukin ini. Ini bukan Bible, ini wa innahu dan sesungguhnya la ilmun lisaati. Saya dari atas saya ini, Pak Pendeta, sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pendata akan kedatangan hari kiamat. Terus ini udah diperlesetkan ya penerjemahnya ini. Oke, berarti kamu mengatakan bahwa NU memplesetkan ini. NU memplesetkan ini. Ini Bukan NU lo ini, memplesetkan, terjemahnya mana? Terjemahnya. Coba original teksnya mana? Coba. Lo ini NU lo yang terjemahkan ini kitab NU, saya bukan dari kitab NU lo ini. Wattabi'un hadza siratum mustaqim. Wattabi'u dan berarti kamu katakan NU sesat gitu. Yang mengatakan siapa, Pak Pendeta? Loh, kamu ini bilang sudah ya, diplesetkan ini, sudah diplesetkan. Berarti kamu mengatakan bahwa NU memplesetkan ini.
Enggak, artinya apa tadi? Wa innahu itu wa innahu. Coba baca original teksnya, tahu nggak? Kau bahas kitab orang lain tapi nggak ngerti. Lah ini loh, sesungguhnya Gitu dia loh. itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat dan ikutilah petunjukku itu. Inilah jalan yang lurus. Isa itu dibilang jalan yang lurus. Lah sekarang kamu mau ngomong apa Nabi lagi? Isa bukan. Iya, jalan yang lurus itu Nabi Isa, bukan Yesus. Ya, harus digarisbawahi Yesus sama Isa. Makanya Yesus di dalam kitab suci kami mengatakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Matching sama. Udah jelas kan, dia jalan Iya, udah kebenaran. jelas Tidak bahwa ada Isa yang itu sampai jalan yang kepada lurus. Bapa. Tidak ada yang jangan Sekarang coba kamu tunjuk, coba kamu tunjukkan satu ayat yang mengatakan bahwa Nabi itu jalan yang lurus. Coba. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, artinya dia bukan Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali melalui syariat dia. Kata saya barusan, itu kan dengar nggak? asumsimu. Itu asumsimu. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan Bapa kecuali melalui Yesus. Ikuti syariatnya. Betul. Nggak ada yang nyampe kepada Bapa Dia kalau nggak melalui Yesus. Kamu pun nggak akan nyampe ke surga kalau nggak melalui Yesus. Yesus itu bukan agama Kristen. Itu permasalahannya, Pak Pendeta. Iya kan? Masalahnya kamu nggak punya surga. Gitu. Nah sekarang saya Yesus tanya, coba kau tunjukkan kalau siapa selain Nabi Isa yang jadi jalan lurus. Apa? Coba kamu tunjukkan selain Nabi Isa siapa yang punya jalan lurus. Juga kami mengikuti. Mana? Kamu mengikuti Ibrahim? Apanya yang kamu ikuti di Ibrahim? Hah? Apa? Apanya yang kamu ikuti di Ibrahim? Dari Nabi Ibrahim sunat. Pak Pendeta sunat nggak? Sunat Korban, saya. Sunat saya. Oh, kamu bicara sunat. Saya paling senang kalau bicara sunat. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Kamu sunat ngapain? Kamu sunat ikut siapa? Jadi, mila Nabi Ibrahim itu ada beberapa milanya, Pak. Termasuk. Iya, kamu sunat ikut siapa? Saya tanya sekarang. Kamu sunat ikut siapa? Ya, ikut milanya Nabi Ibrahim disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Tunjukkan perintahnya di Quran bahwa ada perintah sunat. Tunjukkan. Nabi Muhammad itu disuruh mengimani kitab-kitab sebelum kami. Namanya Zabur, Taurat, Injil. Permasalahannya Bible Bapak itu bukan Injil. Nah sekarang kau tunjukkan Paulus. Taurat dan Injil yang asli itu mana? Kami disuruh menimani, Pak. Iya, kalau mengimani sesuatu yang nggak ada disuruh imani gimana sih kau? Amanabillahi wa mana kitab yang disuruh kau imani itu, tunjukkan buktinya. Kami sudah tunjukkan ini loh kitab yang kau suruh imani itu nih. Ini kitab yang suruh kau diimani. Kau nggak bilang ini palsu. Sekarang kau tunjukkan yang asli mana? Kami imani itu Bible. Lah yang mana yang Injil yang kalian imani mana? Theos. Mana yang kalian imani? Mana kitab yang kalian imani? Yesus itu. Lah mana yang kalian tidak ada Yesus dalam Alkitab. Saya tanya mana kitab yang kalian imani mana? Mana kitab yang kalian imani? Ini Al-Quran lengkap ini. Woi. Loh, mana sekarang mana Injilnya? Mana Injilnya di situ? Tunjukkan Injilnya di mana? Di sini lengkap. Tunjukkan Injilnya di mana? Di sini lengkap Injil, Taurat, Zabur lengkap dalam nih. Mana Injil? Coba kamu tunjukkan Injil di situ mana? Mana Injil? 10 mana? Kisos di sini ada. 10 hukum Taurat lengkap dalam Al-Quran ini. Mana Injil? Injilnya mana? Kamu bilang Quranmu itu lengkapkah? Betul, lengkapkah? Lengkap, sangat lengkap. Oh, sekarang kau tunjukkan bukti perintah sunat. Silakan tunjukkan perintah sunat. Tunjukkan perintah sunat. Dalam perintah sunat, ya, di situ tunjukkan dalilnya di ayat berapa? Mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu isinya termasuk sunat, Pak Pendeta. Makanya jangan bicara tentang Al-Quran kalau tidak mengerti asbabun nuzulnya. Kau bisa tunjukkan dalil ke enggak? Bapak tahu nggak asbabun nuzul? Tahu nggak Nausoro? Kamu bisa tunjukkan dalil tahu nggak fikih? Kamu
Oh, Tahu sudah. Milad Orang ini Ibrahim. ngawur. Kita turunkan teman-teman. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu, dia nggak bisa tunjukkan dari tadi dalil. Dari tadi saya udah faro suara faro apa sih? Sudah serak-serak suara saya tunjukin dalil. Dia nggak mau tunjukin dalil. Dia bilang bahwa dia gurunya orang Kristen. Kok gurunya orang Kristen? Bodoh betul, gitu kan? Masa nggak ngerti soal kitabnya sendiri? Disuruh tunjukkan nggak mau. Ya teman-teman ini ya, kadang-kadang ya gitulah ya. Cuman framing, ya nggak apa-apa lah teman-teman ya. Namanya juga kan kepingin aja kan teman-teman ya. Mau gimana lagi? Aduh, capek juga kadang-kadang itu sama orang begitu ya. Halo Bang Hasibuan. Bang Hasibuan. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, silakan Bang. Ini apa yang dibahas ini Bang? Ya, Anda punya Allah, Anda punya jejak-jejak Allah, Anda punya nggak? Oh ya punya lah Bang ya. Sekarang silakan tunjukkan jejak-jejak Allahmu yang dapat dipahami, yang dapat diketahui oleh umatmu selain penciptaan langit dan bumi dan manusia. Maksudnya? Alamu itu, apakah alamu itu? Oke, saya permudah pertanyaan saya. Apakah alamu itu Allahnya Ibrahim, Allahnya Musa sama dengan Allah yang diperkenalkan Rasulullah atau tidak? Oh sama. Oke, kalau begitu berarti Allahnya Musa pernah menjadi manusia, Allahnya Ibrahim menjadi manusia. Apa kamu percaya bahwa Allah itu pernah bisa menjadi manusia? Enggak pernah itu Bang. Allah Subhanahu wa berarti taala itu kamu enggak pernah Allahmu jadi beda manusia. dengan Allahnya Musa. Enggak pernah itu Bang. Iya, berarti Allahmu beda dengan Allahnya Musa, dengan Allahnya Ibrahim. Enggak beda itu, sama itu. Loh, Allahnya Musa berteofani, Allahnya Musa melihat bahwa benar Allahnya Musa. Lah sekarang Allahmu gimana? Sama ucapan perkataannya yang beda itu Bang. Perkataan bagaimana? Iya. Nah, Sekarang Anda sebagai seorang Muslim, Allahnya Musa dengan Allahnya Rasulullah itu sama apa enggak? Ah, gimana sih? sama. Lah sekarang Allahnya Ibrahim itu menampakkan diri dalam rupa manusia. Sekarang Allahmu bisa nggak menampakkan diri dalam rupa manusia? Tak pernah ada Allah menampakkan manusia. Oh ya berarti beda no? Ya beda. Kenapa kamu bilang tadi salah? Sama. Abang, halo Bang. Halo. Abang tahu arti agama itu? Apa arti agama itu? Tahu apa? Apa itu Bang kepanjangan agama itu Bang? Ya kalau saya itu agama itu dari bahasa Sanskerta, tidak kacau. Kalau kamu? Ajaran gaib manusia aman. Itulah kepanjangan agama Bang. Bagaimana? Ajaran gaib manusia aman. Bang, ya. Lucu kan Bang? Abang ini jangan gitu, jangan mancing-mancing gitulah. Abang ini hampir saya terjebak lagi Iya, memang siapa bilang Tuhan itu kan gaib, tidak kelihatan. Ya sudah abang ini hampir jebak saya lagi abang ini nggak boleh, saya tampak wajar loh Bang, abang ini. Tahu Abang kepanjangan Islam tahu Abang? Jangan Bang, saya nggak ikut saya Bang, nggak ikut saya. Jangan abang, saya nggak mau ikut. Saya tampak wajah, saya nggak mau, saya nggak ngerti saya. Abang ya berdasarkan pengakuan abang tadi loh ya, saya nanya. Nah, Iya sudah Bang. Abang ini itu Bang, hampir. karena kepanjangan agama itu kita percaya Tuhan pencipta alam itu ada, walaupun kita tidak pernah melihat. Iya kan? Jadi kalau masalah kalau kita kan melihat itu dari kesaksian Abang. Itu perjalanan Nabi Isa itu yang disalib itu bukan Yesus, itu bukan Nabi Isa itu. Jangan Iyalah. salah.
Siapa? Itu si Yudas itu. Si Yudas. Datanya di mana? Iya. Nah, makanya banyak salah paham itu, banyak kesalahan di situ. Siapanya yang salah? Itu salah penafsiran itu. Masa Tuhan kok disalib? Nah, iya, kok Tuhan disalib? Kenapa kok salah penafsiran? Iyalah. Kalau Tuhan ngajarin bunuh diri gimana? Ya itu namanya bukan Tuhan, setan itu. Masa abang ini bener dong. Abang Muslim enggak Kristen? Enggak, saya percaya Yesus, Bang. Oh, pantas lah, beda kita. Nah. Kalau aku Bang Muslimnya aku Bang. Oh, Muslim. Makanya saya bilang kalau ada Allah yang nyuruh bunuh diri, setan abang bilang, betul? Mana enggak ada pernah Allah menyuruh orang bunuh diri, Bang. Tapi kalau ada berarti itu setan gitu. Itu kalaupun ada orang bunuh diri itu bukan perbuatan Allah itu, Bang, perbuatan setan. Enggak, maksudnya kalau ada Allah yang nyuruh orang bunuh diri. Enggak ada, Bang, enggak ada. Salah, Bang, itu abang salah. Enggak ada pernah Allah itu mengatakan orang bunuh diri. Oke. Itu salah, Abang ini. Abang Muslim ya? Abang spill dulu, Abang Muslim ya? Iya, Bang. Oke. Nih, lihat nih. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Ini firman siapa, Bang? Oh, itu salah itu. Itu salah pengertiannya itu. Sebetulnya yang halo, Bang. Dia berarti dia kan berarti Allah dia salah bersalah, gitu. makanya dia disuruh. Enggak, artinya yang berbuat itu yang bersalah. Loh, Tuhan ini perkataan siapa, Bang? Perkataan siapa? Mana? Ini semua perkataan siapa? Itu ini bukan Al-Quran, perkataan Bang. Allah itu, Bang. Oh, bukan perkataan Allah. Enggak. Bukan, Al-Baqarah 54 ini bukan perkataan Allah. Apa tadi artinya? Coba jelaskan Abang sekali lagi. Iya, dalam Al-Baqarah 54 ini dijelaskan bahwa iya kan, ini oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Ini perkataan siapa Al-Baqarah 54 ini? Itu dari atas Abang bacanya, jangan dari tengah-tengah. Lah bukan, iyalah. Tapi yang berfirman ini siapa? Iya, coba baca dari apanya, dari ayat pertamanya. Artinya. Ya ini. Dia kan ketika Musa berkata kepada kaumnya, berarti yang berfirman ini bukan Allah, Musa. Musa. Ya betul. Jadi Quran itu bukan cuma Allah yang berfirman, tapi Musa ya. Iya. Oh ya udah. Berarti ternyata Quran itu menurut Anda tidak semuanya adalah firman Allah, tetapi Musa juga, perkataan Musa, betul? Itu menceritakan perjalanan hidup para nabinya itu, Bang. Lah iya, dia menceritakan hidup para nabi dan nabi itu berkata bahwa bunuhlah dirimu, betul? Ya kalau dia istilahnya memang perbuatan dia memang udah salah, makanya tadi Abang suruh baca dari atas, Bang. Lah iya, ini pertama, kan kedua, ketiga, jangan berfirman, dia berfirman di Al-Baqarah 54 supaya bunuh diri. Gimana sih, Abang? Alasannya karena apa? Iya, alasannya karena mereka berbuat musyrik. Iya kan? Pantas lah. Kalau musyrik matinya pun gak diterima tanah, Bang. Iya, jadi Allah nyuruh bunuh ya, membunuh diri ya. Allah menyuruh untuk membunuh diri ya. Bukan Allah yang menyuruh itu, Bang. Siapa yang menyuruh ini? Dia menceritakan perjalanan cerita surah Al-Baqarah itu. Siapa yang menceritakan ini? Mana? Dia ceritakan tentang Nabi Musa. Ya, di mana Musa pernah bilang bahwa bunuh diri itu? Di kitab siapa? Di kitab Taurat. Alasannya kan mana ada kitab Taurat Nabi Musa pernah bilang bunuh diri? Nah sekarang Anda bilang Nabi Musa pernah nggak dia bilang bunuh diri?
Oh, itu kan gak ada itu. Nah, ini kan catut-catut nama Musa, tapi Musa nggak pernah ngomong tentang bunuh diri. Di mana kitab Taurat pernah berkata Musa bunuh diri? Abang baca di ujung-ujung, baca dari atas loh bang. Loh, saya kan udah baca dari tadi. Kamu lah yang baca dari tadi. Saya baca kok. Kamu cuma nggak mau baca. Kamu lah baca dari tadi. Saya tunjukin kok ini. Iya, itu udah kafirnya itu, menyembah patung, musyrik, matinya aja. Ya, jadi boleh kalau menyembah patung itu harus bunuh diri. Gitu, diperintahkan untuk bunuh diri. Jadi bagus dia gitu kalau memang disuruh taubat dia tak mau. Jadi diperintahkan bunuh diri. Dia akan menerima tobatmu. Jadi kalau bunuh diri berarti Allah akan menerima tobatmu, betul? Kalau orang bunuh diri itu nggak diterima tobatnya itu bang. Loh, kamu lihat baca kan? Coba kau baca baik-baik sini. Oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Jadi kalau bunuh diri, lebih baik maka penciptamu akan menerima tobatmu. Lah sekarang pertanyaan saya, orang sudah mati bertobat nggak? Caranya gimana orang mati bertobat? Mana ada lagi orang mati bertobat? Nah sekarang yang salah otakmu atau firman ini? Nah, abangnya salah pemahamannya di situ abang itu. Lo salah pemahaman gimana? Coba kau jelaskan dulu ini. Artinya disuruh bunuh diri itu kan ada penyebabnya itu. Iya kan? Itu jelas sekali katakan situ ya bunuh diri daripada musyrik lebih baik bunuh diri, betul? Iya betul. Ya, supaya Allah menerima tobatmu. Kalau kau musyrik, lebih baik kau bunuh diri supaya Allah terima tobatmu. Lah sekarang kau jelaskan kepada saya bagaimana cara bertobat kalau sudah bunuh diri? Pengertian cerita dia itunya itu maksudnya bagus. Kau bunuh diri, berapa kali saya harus bacakan ini? Ini yang masalah ini yang bermasalah ini Quranmu atau otakmu yang bermasalah ini. Oleh karena lihat ini. Oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu. Itu otak apa yang bermasalah itu? Memahami oleh surat karena itu nggak mengerti. Coba kau baca. Oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Titik. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Oke? Dia akan menerima tobatmu. Jadi lebih baik daripada musyrik, lebih baik bunuh diri. Karena itu akan lebih baik bagimu di pandangan penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sekarang orang udah bunuh diri, mau tobat gimana lagi? Abang nggak paham itu. Kalau abang mempelajari itu nggak bisa. Bukan nggak paham. Sekarang otakmu yang bermasalah atau kitab ini yang bermasalah? Abang itu yang nggak mampu membahas itu, menyimak itu, abang nggak mengerti. Bukan nggak mampu. Aduh, udahlah saya buang, udah dari tadi capek saya nggak ngerti teman-teman ya. Dari tadi udah kita kasih tahu dia nggak ngerti. Dia mau muter sana muter sini. Aduh, parah. Teman-teman istirahat sedikit ya. Teman-teman ya, sambil saya baca-baca komen lah. TikTok makan apa ini? Wildan Tuma. Ya, thank you Bang Wildan Tuma. Ya, thank you ya Bang Tommy Fajar. Thank you Bang Tommy TikTok. Thank you buat minumannya. Saya makan dulu teman-teman. Saya makan dulu sambil baca-baca komentar ya teman-teman ya. Merah Muda, Tuhan memberkati, terima kasih. Fergianto, terima kasih Bang Fergianto, terima kasih, Tuhan berkati. Bang Roger, thank you Bang Roger, TikTok, thank you buat ngopinya. Bang Fergianto, terima kasih. Si Paling, makasih sudah bergabung bersama tim saya. Alam Chani, makasih. Hosana, makasih, Tuhan berkati. Capek teman-teman ya. Kita lagi mempertahankan iman percaya kita. CJ, thank you Bang. Alam, thank you. Habiskan dulu kuenya baru kita naikkan lagi. 2024 katanya ganti Tuhan. Ya, harus yang berpikiran normal ganti Tuhan.
Ganti kepada Tuhan yang nampak. Jangan kepada Tuhan yang tidak nampak. Murid Paulus. Tuhan berkati sudah bergabung bersama tim. Bang Wisudo, thank you Bang Wisudo. Hai Bang Iksan. Bang Iksan sudah dihubungi Tuhan Yesus yang hidup daripada Tuhan yang tidak hidup. Betul. Ya, halo Ivan HS, Ririn, halo Pak. Ya, halo juga, Tuhan berkati. Hosana, thank you, God bless you. Baik teman-teman, servis otak. Bang SO naiklah Bang SO. Naik Bang SO, jawablah pertanyaan yang lain ini. Ayo Bang SO, naiklah Bang SO. Ya, Jericho, thank you Bang. Ya, malam Bang SO. Ya, malam Bang. Iya, baik Bang. Bang tolong ya dijawab yang lain saya naikkan ya. Oh, boleh. Iya, karena aku udah capek dari tadi. Pak Ikwan, thank you. Farah Lubis. Bang Muklis, kita naikkan bertiga aja lah ya. Oke. Ini mau diskusi dengan Tuama tapi banyak dinaikkan nih. Enggak Pak, itu servis otak dulu Pak. Saya istirahat makan malam dulu Pak. Baik ini dengan Tuama. Ini biasa gitu, Bapak sih dari tadi nggak pernah minta, Bapak nggak mau naik dari tadi. Ayo Bang, servis otak diterima dulu Pak. Silakan saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Ya, silakan. Oke, baik Pak Iwan sebentar kalau begitu. Ya, silakan Bang Farah Lubis, selamat malam. Faras Lubis. Kalau dinaikin banyak begini. Bang Mulkis. Ya, sekarang gini Bang Ivan mau tanya apa? Nanti kalau tidak kondusif sama host diturunkan Bang Ivan dengan saya. Tapi kita batasi. Kalau Bapak menyanggah, ya Bapak harus menggunakan argumentasi berdasarkan data dalam kitab Bapak, argumen Bapak. Betul. Jangan asumsi. Nanti kami akan menjawab juga, ya, mendudukkan argumen kami dengan data, ya. Jadi itulah diskusi supaya bangsa Indonesia ini cerdas, ya. Cerdas itu bukan dari katanya, tapi benar-benar menggunakan data, kan begitu. Silakan. Ini ya, jadi saya boleh bertanya. Tadi saya lanjut Bang Ivan dulu. Iya. Jadi tadi saya memperhatikan, mengomentari dari penjelasan Tuama kepada Benalu tadi pertama ya. Itu seharusnya tidak boleh mengajak kepada orang yang sudah beragama itu Tuama. Karena itu dilarang oleh undang-undang kita. Menyebarkan suatu agama kepada orang yang sudah beragama apalagi mengajak. Itu tidak boleh. Baru yang kedua, itu disuruh. Kalau Anda tidak berdoa dulu kepada Tuhanmu, kalau enggak Tuhanmu jawab, baru berdoa kepada Tuhan Yesus, kan seperti itu saya bilang. Ya, pokoknya persepsi pandangan orang itu kan bisa berbeda ya. Kan negara kita menjamin ada undang-undang, ada deliknya itu. Oke. Nah yang kedua, Pak Saur, nanti saya jawab terkait dengan masalah surat Al-Fatihah itu sudah berkali-kali dijelaskan kepada Tuama bahwa surat Al-Fatihah itu adalah Allah menurunkan firman-Nya, doa yang akan dibaca orang Islam dalam sholat. Nah itu Al-Fatihah ada 7 ayatnya. Jadi doa dalam sholat itu bukan ciptaan manusia. Ada 7 ayat termasuk tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah berfirman menurunkan doa terbaik kepada umatnya.
Kemudian di surat Al-Zuhruf tadi, Tuama, itu sudah berkali-kali dijelaskan. Surat Al-Zuhruf itu baca sampai ayat selanjutnya bahwa Isa Al-Masih itu jalannya lurus karena ajarannya mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Tidak ada kalau dikaitkan dengan Yesus satu-satu Pak Iwan, satu-satu. Jadi kita jawabnya ya secara benar, komprehensif, jadi tertata baik dalam diskusi. Oke, saya jawab tentang mengagamakan itu tadi ya. Nah, kalau Bapak tahu ya, di dalam iman samawi itu ya, iman pewahyuan itu berbicara tentang kita mengabarkan kabar baik ya. Kabar baik itu tidak mengajak orang beragama ya, gitu ya. Jadi Pak Saur Nara di sini dia hanya mengabarkan kabar baik. Orang percaya ya puji Tuhan, tidak pun tidak masalah. Karena tugas kami itu memberitakan, beritakanlah ya, ajarlah mereka, kan gitu ya, begitu. Jadi kemudian kalau mengatakan kita mengagamakan orang yang beragama, sekarang ini juga di dalam Islam banyak yang kena. Karena jelas undang-undang kita kan ada berapa agama atau keyakinan. Nah, ketika orang berpindah karena dia mengalami pengalaman spiritual menurut mereka masing-masing ya. Nah, itu bagaimana? Jadi itu adalah hak asasi ya, hak asasi, hak yang sangat dilindungi. Undang-undang kita kan jelas pasal 29 itu setiap warga negara berhak ya menjalankan ibadah. Nah, ibadah itu kan dimulai dari dia yakin terhadap segala sesuatu yang dia yakini. Itu ya. Jadi sebelum Bapak ngomong, jadi Bapak harus ngerti dulu ya. Apa itu pengertian dari kekristenan? Ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus dan penginjilan itu adalah memberitakan kabar baik, kabar sukacita, di mana manusia itu telah jatuh dalam dosa, hanya satu jalan, ya. Dalam penyelamatan itu sesuai yang ditulis dari kitab-kitab pewahyuan yang ditulis oleh para nabi ya, dinobuatkan dialah Sang Mesias di dalam perjanjian lama, dan di dalam perjanjian baru Sang Mesias itu nuzul atau inkan diberi nama yang kita kenal Yesus Kristus. Itu Pak. Nah, Islam kan catangnya jauh Pak, abad pertengahan Pak, abad ke-5 setelah Masehi. Begitu Pak ya. Jadi sebelum ada Islam, kami Kristen lebih dulu. Jadi siapa yang mengagamakan siapa? Pertanyaannya kan begitu. Itu data ya Pak ya. Silakan kalau Bapak bisa menyanggah bahwa Islam lebih dulu, ya Quran usah ada lebih dulu. Tunjukkan data secara manuskrip, secara literasi yang bisa kita kaji bersama di room Pak Saur Nara ini. Kan begitu ya Pak Saur ya? Iya, jadi silakan Pak, data itu dulu Pak. Ya, siapa yang mengagamakan siapa itu kita sesuai data. Silakan kita uji satu-satu Pak. Iya, saya baru ngomong sih langsung dipotong. Gimana ini? Ya, jadi kalau sekedar nama istilah berdakwah silakan ya. Tetapi kalau sengaja mengajak, ya mengajak itu berbeda dengan berdakwah. Kalau berdakwah ya cukup sampaikan apa imannya Pak Saudara. Tapi kalau mengajak itu berbeda. Seperti tadi, itu ada deliknya. Ya walaupun kita masing-masing punya misi dakwah, tetapi dalam konteks mengajak itu kita tidak boleh, berdakwah itu tidak boleh dalam tanda kutip mengajak orang untuk ya pindah agama ya, kecuali kepada orang yang belum beragama ya. Apalagi kalau dalam Islam ya tidak ada paksaan bagimu untuk beragama Islam. Nah, kalau tadi dikatakan Islam kapan datangnya, ya ini perlu pemahaman daripada orang-orang Kristen itu Islam itu apa.
apakah Islam itu secara khusus dihitung sejak Nabi Muhammad? Ya jelas abad ke-7. Ya. Tetapi kalau Islam secara umum, sejak manusia Allah turunkan ke bumi ini, diberikan perintah dan larangan, dan taat kepada perintah larangan itu, dia adalah Muslim. Dengan catatan perintah dan larangan itu tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ya, jadi Tuhan yang benar itu dikatakan Muslim itu, dalam Islam itu adalah Tuhan yang tidak disekutukan dengan benda makhluk apapun, dan dia maha tinggi dan maha suci. Nah, itu disebut Muslim. Makanya pada Nabi Muhammad SAW Allah berfirman, kami wasiatkan kepadamu apa yang kami wasiatkan kepada para nabi seperti Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Ya, kalau ngomong Islam abad ke-7, ya umat Islam sendiri ketawa mendengarnya. Pasti pertanyaannya, syahadatnya dari mana? Ya, syahadat umat terdahulu bukan menyebut Nabi Muhammad. Enggak, kalau saya dan sayonara ini katakanlah hidup zaman Nabi Musa, ya, sayonara. Belum ada nabi yang lain. Oke Pak, jangan panjang-panjang Pak. Sekarang saya minta data. Yang enggak, Bapak ngelantur. Akhirnya tidak paham-paham bukan Muslim tadi, bertanya terus. Iya, Bapak ngelantur Pak. Fokus kepada pertanyaan. Bukan ngelantur. Gimana mau menjelaskan kalau? Iya. Sekarang kan saya tanya Pak, tunjukkan pada kami ya sebelum Islam ada itu ya data secara fakta yang kita bisa uji Pak, bahwa Islam itu sudah ada sebelum abad ke-7. Ya, itu kan asumsi Pak. Kalau Bapak mengatakan itu Islam sudah ada pada zaman Nuh, Abraham, Adam misalnya. Saya pengen buktinya seperti apa Pak? Ya tertulis. Kalau terus kemudian Bapak ngelantur syahadatnya. Nah sekarang gini Pak, apakah syahadat boleh dirubah-rubah Pak? Jadi jangan lantur Pak ya, mari kita diskusi menggunakan data literasi. Kalau Bapak tidak mampu, ya lebih baik Bapak mendengarkan kami. Begitu Pak. Para nabi mengenal Islam. Ya buktinya apa Pak kalau para nabi mengenal Islam itu? Nah untuk menjadi Islam itu seperti apa Pak? Kan begitu, tunjukkan pada saya ya kalau memang ada syahadat ya syahadatnya Nabi Musa seperti apa. Nah kalau para nabi Bapak katakan bersyahadat juga, apakah syahadat para nabi itu boleh dikatakan aku percaya, kami juga punya syahadat, kami percaya ya itu rasuli ya, iman rasuli ya. Ini ngelantur ini. Tadi sudah mau saya jelaskan malah dipotong. Iya makanya Bapak ngelantur data Pak, data. Data, jangan jelaskan dulu, data dulu baru Bapak jelaskan. Nanti kita buka, saya punya data. Nah, makanya saya jelaskan dulu biar paham dulu. Nggak bisa Pak, data dulu baru penjelasan. Itu kalau nggak ada data namanya asumsi Pak. Itu diskusi Pak. Dulu supaya kamu paham. Nggak akan paham, Bapak sendiri nggak paham apalagi orang lain. Makanya mari kita tunjukkan Islam ada dapat data apa. Karena Kristen inilah yang tidak paham apa itu Islam. Ya, jelaskan ya. Pak, ya, paham. Jangan Bapak mengatakan kami tidak paham. Orang sumber kita Bapak aja kami tahu kok. Ya sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Saya tahu sumber-sumber kita Bapak diambil dari mana, dikutip dari mana, diplagiat dari mana kami tahu kok. Diplagiat, yang nyontek merampok agama kitab Yahudi itu siapa? Oke, baik ya, baik kita buktikan ya. Quran ditulis oleh siapa, kapan Pak? Baik, kita buktikan ya berdasarkan data. Kalau saya berbohong pasti saya ditendang sama bosnya nih. Punya tanah. Kitab orang Kristen itu punya tanah. Sejak kapan? Tanah punya tanah apa? Tanah itu apa Pak? Tanah itu apa Pak?
Kitab orang Yahudi. Iya, artinya apa tanah itu, Pak? Nah, tanah aja kamu nggak tahu, malah balik nanya. Ya, kamu tahu nggak arti tanah itu apa, Pak? Kamu aja nggak tahu, balik nanya. Loh, kalau kamu nggak tahu, kalau Bapak Pak Saunar tahu, saya sering menjelaskan di sini. Saya tanya, Bapak mengatakan tanah itu kitabnya orang Yahudi. Oke, saya tahu arti tanah apa. Nanti terus kemudian apakah Injil itu juga bukan kitabnya orang Yahudi? Mari kita uji sekarang di sini. Nah, tanah itu kalau kamu nggak tahu, itu adalah 5 kitab orang Yahudi. Ngawur. Iya, Torah, Neviim, Ketuvim, apa? Berapa kitab, Pak? Berapa kitab, Pak? 5 kitab. 5 kitab orang Yahudi. Ya kamu kan Kristen. Hanya pelagiat kitab orang Yahudi. Nih, Pak, ya. Pak, makanya inilah kebodohan orang Islam. Inilah kebodohan orang Islam mengatakan tanah hanya 5 kitab. Yang disebut 5 kitab itu disebut Taurat, Pak. Tanah itu Taurat, Nevim, dan Ketuvim. Yang Bapak sebutkan 5 itu Taurat, Pak. Kalau Nevim itu banyak, Pak. Ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, Pak. Ada juga Ketuvim. Ketuvim tulisan-tulisan, itu semua tanah. Nevim, Pak, Nevi dari kata Nevi itu nabi, Pak. Baru Ketuvim. Astaga. 5 kitab. Neviim, Ketuvim tulisan-tulisan. Tulisan dari siapa, Pak? Tulisan orang-orang Yahudi. Pak, tulisan orang Yahudi itu banyak, Pak. Ya, ada Mitras, ada Talmud, ya Pak, ada Targum. Itu tulisan-tulisan orang Yahudi, Pak. Punya Torah lisan, ya, seperti hadis, ada Midras, Targum. Kamu punya nggak, Kristen? Targum itu tafsir. Nah, Kristen punya tafsir nggak? Makanya Bapak harus Bapak jangan mangap dulu, ya. Kan Bapak kalau nggak tahu, kalau Bapak nggak tahu, saya ajarin di sini. Targum apa? Coba kamu punya targum nggak? Ya. Targum apa? Targum itu siapa sih, Pak? Bapak berbicara targum. Targum berbicara tentang apa, Pak? Iya, makna targum dulu tuh apa? Kamu tahu nggak targum? Iya, targum. Bapak ngomong targum ngerti nggak? Targum, Mitras, Talmud, tahu nggak? Tadi kan tanah sudah saya jelaskan. Torah 5 kitab. Bapak jelasannya salah. Bapak salah, Pak. Sudah saya jelaskan. Nah, sekarang targum, kamu bisa jelaskan apa? Ya, kalau Bapak mau tanya, apa itu Talmud, Mitras, Targum, ya Pirke, ya, apa itu juga Gemara, nanti kitab-kitab orang bangsa Yahudi, itu yang menulis itu para rabi. Sumber primernya dia itu adalah kitab-kitab yang disebut. Dengerin dulu, Pak Ijo, memang susah ini. Ya. Ya, jadi ini Pak, kalau Bapak mau tanya itu. Nah, Targum atau Talmud itu atau Mitras itu bagaimana para rabi itu menafsirkan, memiliki cara pandang dari kitab-kitab yang ditulis oleh Musa atau kitab-kitab para nabi atau kitab Ketuvim itu tadi atau syair atau kitab orang bijak. Ya, nah mereka ada 2 hal, ya, ada 2 hal, ada tulisan-tulisan yang mendukung apa yang ditulis oleh Musa, ya, nubuatan-nubuatan itu, ada juga yang mendiskreditkan ada, ya, jadi Bapak harus tahu hal-hal seperti itu. Berarti kitab tanah itu tidak lengkap tanpa dijelaskan oleh Targum itu, ya? Siapa bilang? Lah itu ada targum, ada tafsir versi ulama-ulama Yahudi sama dengan hadis. Makanya Anda harus tahu, contoh nih, ya, contoh namanya Sefer Midras Rabbah,
ya, itu adalah kitab atau tulisan Rabi abad keempat yang menafsirkan melalui semangat yang disebut juga mitologi, ya, tentang Abraham, kemudian dirubah menjadi Ibrahim. Nah, itu dongeng, Pak. Ya, Sefer Midrash Rabbah itu bercerita Ibrahim yang tidak mempan dibakar api, itu dongeng. Nah, sumber kata Ibrahim itu dongeng dari Midrash Rabbah itu sumbernya dari kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Itu dikatakan dongeng. Dongeng karena dalam Sefer Midrash Rabbah itu, dengerin dulu, makanya kita tahu kitab Bapak. Iya, Mak, itu kitabnya orang Yahudi. Itu namanya kitab dongeng atau kitab mitologi. Contoh nih, saya kasih tahu nih contoh dongeng tentang manusia yang tertulis dalam kitab Bapak itu, surah berapa itu tentang yang mengubur, mencontoh dari burung gagak itu, Pak. Ya, mencuri kitab. Ya, coba Pak Saud di mute dulu ini supaya ketemu ya mereka. Saya jelaskan ini. Di mute dulu ya. Iya, Pak. Ya, apa yang kamu luruskan? Satu-satu, Pak. Satu-satu, ya, Pak. kamu mengatakan dalam Pak. Targum orang Yahudi itu kisah Abraham dibakar api dongeng. Sementara itu bukan Targum, Pak. Bukan Targum, itu Midrash, Pak. Ya, Midrash. Itu kitabnya namanya Sefer Midrash Rabbah. Itu bukan dongeng. Itu Pak. Nah, sekarang kalau bukan dongeng, makanya begini, kalau Bapak pengen belajar, kalau bukan dongeng, Sefer Midrash Rabbah tentang Ibrahim itu ditulis abad keberapa, Pak? Nah, itu kamu tanya sama orang Yahudi. Ya, nggak usah tanya, itu data sudah ada, Pak. Yang mengatakan itu dongeng hanya kamu di luar pagar. Ya, siapa bilang saya? Semua umat Kristen Katolik yang mempelajari, yang pernah belajar pasti tahu. Dongeng, ya. Makanya Pak, saya tanya, Sefer Midrash Rabbah yang bercerita tentang Ibrahim itu ditulis oleh siapa? Abad keberapa? Bapak tahu nggak? Lebih paham mana? Di penulis tentang. Iya, saya tanya, yang menulis Sefer Midrash Rabbah itu siapa? Abad keberapa? Silahkan, Pak. Lebih paham mana? Anda mengatakan dongeng dibanding dengan penulis Midrash. Iya, makanya saya tanya, Sefer Midrash Rabbah itu ditulis abad keberapa? Ya, seharusnya kamu jawab dong. Kamu kan mengatakan dongeng. Iya, kalau kamu Bapak pengen saya jawab, dengarkan. Ya, Sefer Midrash Rabbah itu ditulis oleh seorang rabi abad keempat, ya, setelah Masehi. Nah, sumber utama dari cerita Sefer Midrash Rabbah itu diambil dari kitab Kejadian, ya, tentang Abraham. Bukan saja abad ketiga. Begitu, Pak. Ya, jadi sumber utama cerita baik di dalam Talmud, Targum itu diambil dari kitab primer, kitab utama, yaitu kitab yang ditulis oleh Musa. Begitu. Pak CSO lagi ngomong, Pak Iwan dia nanti bergantian gitu, Pak. Ya, begitu, Pak, ya. Jadi kalau Bapak mau bertanya kapan kisah Ibrahim itu ditulis, saya tunjukkan, saya beritahu, itu ditulis abad keempat, ya. Nama kitabnya Sefer Midrash Rabbah, dan itu menceritakan tentang dongeng, ya. Yaitu sebenarnya pesan moralnya bagus, itu hanya dongeng untuk pesan moral, tapi itu bukan kenyataan. Ya, nah sumber utamanya itu diambil dari kitab Musa yang disebut dengan kitab Kejadian yang menceritakan tentang Abraham. Anda terlalu berani mengatakan bahwa Midrash Yahudi itu adalah dongeng, mana datanya? Iya, baik, baik datanya ya, baik. Bapak mau data, baik ya, baik. Kita baca dari Kejadian pasal 11 ayat 27, Pak.
Sebentar dulu, makanya baik ya. Dari katamu dongeng. Pak, makanya kan Bapak mau mana datanya sumber kalau itu dongeng. Baik, kan saya mau tunjukkan. Pak Hos, Pak Hos coba bisa bantu di Kejadian pasal 11 ayat 27 itu Pak Hos. Oke. Supaya Pak Ikhwan ini ngerti ya. Kejadian 12 pasal 11 Pak. Ayat 7. 11 ayat 25 atau 27 ya, sebentar ya. 11 ayat 27 kayaknya dimulai ya. Iya, betul. Ya, silakan Pak. Bisa dibacakan Pak tentang kita Abraham ke Terah itu. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abraham, Nahor dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Kita telah menyimak diskusi yang berjalan maka berlangsung tadi. Masih ada juga oknum-oknum yang merasa pahlawan atau yang merasa seperti hanya dia yang memiliki kebenaran. Seperti yang saya sampaikan di dalam pembukaan awal, ini bukan lagi kita menutupi sesuatu hal. Karena sesungguhnya atau sejatinya di zaman modern ini atau di zaman terbuka ini, semua sumber sudah bisa kita akses. Tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Namun kata kuncinya adalah kejujuran di dalam berdialog, bukan lagi saling menghalangi atau lagi mengintimidasi seolah-olah paling benar. Biarkanlah orang yang menilai, orang yang menonton. Dan bukankah seperti kata Bapak tadi bahwasanya kita dijamin di dalam mulut pada masing-masing. Dan kita atau sebagai orang Kristen tidak pernah merasa takut akan kehilangan orang-orang pengikutnya. Karena sejatinya kekristenan itu harus kita cari berdasarkan hati nurani dan akal kita. Dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan kita menutup-nutupi sesuatu tentang kasih Yesus Kristus. Masalah orang terima tidak terima. Atau seperti orang sebelah yang selalu mengais-ais Alkitab atau yang selalu mengutak-atik Alkitab. Bukan itu yang kita mau. Sesungguhnya orang Kristen, orang-orang yang betul-betul mengenal Yesus Kristus.